Saudara-saudara terkasih, saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Sekalipun kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tetapi bukan berarti ibadah ini tidak berkenan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap persekutuan yang menyembah dengan sungguh-sungguh hanya kehadirat-Mu. Kami percaya ibadah kita ini tidak mengurangi kekusukan kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi justru semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan yang melanda dunia ini, termasuk di negara kita yang masih ada dalam suasana pandemi COVID-19. Marilah dalam kesatuan hati kita menghadap akan takhta kekudusan dalam ibadah saat ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bakti 12 ayat 1 dan 2. Mari berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal, di saat ini ada syukur yang kami sampaikan atas rahmat dan kasih-Mu yang besar. Dalam kerendahan hati, seraya menundukkan kepala kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami dan layakkanlah kami Tuhan. Sehingga kami kudus di hadapan-Mu dan kiranya Engkau telah beroleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Berkatilah kami dan sertailah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca secara berbalasan Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Demikian akan baca Mazmur kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membengkakkan musuh dan dendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau menyadakannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang.
burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Jemaat 50A ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang mengatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena Allah masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah,
dosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berbicara tentang keanekaragaman atau keberagaman, jika dipahami dari sudut pandang positif, tentunya akan menghasilkan suatu keindahan, akan menghasilkan sebuah kesatuan dan kekompakan, di mana di dalamnya sama-sama akan merasa saling melengkapi dan juga saling membutuhkan. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidaklah terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus yang disapa oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Hal ini dikarenakan kondisi orang-orang Korintus yang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang, baik itu menyangkut ajaran, bahkan situasi yang lebih mengedepankan tentang pengetahuan atau intelektual seseorang, sehingga kota Korintus itu dikenal dengan kota yang kaya secara intelektual, yang begitu kaya secara materi, namun juga dikenal sebagai kota yang bejat secara moral. Nah, hal inilah mendorong Rasul Paulus menyampaikan suratnya di dalam tujuan untuk memberi pemahaman tentang kebenaran Injil yang sesungguhnya, di mana umat tidak lagi terpengaruh atau berpaling dari ajaran yang sesungguhnya, pengetahuan atau intelektual yang mereka miliki tidak menjadikan hidup mereka ada dalam kesombongan. Mereka merasa tahu segalanya, sehingga mereka melakukan dan bertindak sesuai dengan kata hati mereka sendiri, tanpa mau memikirkan bahwa sikap yang mereka lakukan itu jauh dari sikap yang penuh kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus demi membangun kehidupan persekutuan. Salah satu contoh di mana kehidupan umat yang terlalu mengeksklusifkan atau mendewakan seseorang atau sekelompok orang, sehingga mereka mampu untuk bertindak sesuatu hal, sekalipun hal tersebut adalah sikap dan tindakan yang tidak benar. Dan hal itu tentu sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka lupa bahwa justru kehadiran
dilahirkan sebagai pembawa kabar baik atau kebenaran. Sehingga kemanapun umat Tuhan ada dan hadir, kita selalu menjadi pembawa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita memahami bahwa kebebasan yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan bagi kita sebagai orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita pakai kebebasan itu secara bertanggung jawab, sehingga kehadiran dan keberadaan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Segala tindakan dan perbuatan kita tidak membawa orang di dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Namun mereka yang hidup di dalam kesesatan justru mau kembali ke jalan yang benar melalui kehadiran kita. Sehingga keberagaman atau keanekaragaman yang ada di dalam kehidupan kita menjadi sebuah keindahan yang dapat memacu persekutuan itu ada dalam kesatuan untuk saling melayani dan saling melengkapi. Umat Tuhan diutus untuk mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan, mari kita hadir untuk menjadi berkat. Mari kita melihat bahwa perbedaan, keragaman yang ada justru menuntun kita untuk menciptakan sebuah kekayaan, sehingga ada banyak orang yang juga dapat kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh bersama. Kita kembali mengangkat pujian dari Kitab Bakti 260 bait 1, Kidung yang merdu di hati. Yesus membisikkannya, jangan takut, bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu, bahwa dalam kesempatan ini kami boleh
memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekalipun ibadah yang kami naikkan melalui live streaming, kami boleh mengikuti di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami hadir dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian di mana kami berada. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami memulainya dari dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami diutus kemanapun kami melangkah. Berkati akan setiap pergumulan tantangan yang kami alami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, baik itu menyangkut masalah pekerjaan, ekonomi rumah tangga, masalah hubungan dalam keluarga. Tuhan, Engkau menolong dan menopang kami. Kami juga yang berjuang untuk melawan sakit penyakit yang kami alami, beri kami kekuatan dan kesehatan. Mereka yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan, beri mereka kekuatan untuk menghadapi duka cita yang mereka rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk keberadaan kami yang sampai pada saat ini kami masih diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19. Sekalipun kami telah ada dalam kehidupan new normal, tetapi biarlah kami selalu diingatkan untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ketika kami juga dituntut untuk tetap patuh dan setia terhadap himbauan pemerintah. Kami harus tetap hidup menjalani protokol kesehatan. Kami tetap menjaga diri kami, bahkan membatasi kehidupan kami untuk keluar rumah dalam hal-hal yang penting. Kami berdoa ya Tuhan untuk para lansia yang juga mereka masih menjalani peribadahan, khususnya pada hari Minggu masih melalui live streaming, dan Tuhan juga memberkati sehingga mereka tetap ada dalam sukacita untuk tetap menanti dan menunggu kehidupan yang normal yang mengizinkan kami sebagai keluarga jemaat secara bersama-sama dan dapat mengikuti ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Ya Bapa Surgawi, kami juga mendoakan bagi pemerintah kami, para medis, dokter, relawan yang juga tetap berjuang menjalankan tugas pekerjaan mereka. Tuhan tetap memberi kekuatan dan kemampuan di dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mendoakan untuk BP Mupel yang juga dengan setia melakukan ibadah-ibadah sekalipun melalui live streaming di dalam penjadwalan yang sudah ditentukan. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, penatua, diaken, pengurus PK di dalam menjalankan tugas pelayanan, walaupun dengan fasilitas-fasilitas yang ditentukan. Tuhan berkati. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan
juga tetap menjaga dan melindungi. Bahkan kami juga yang melakukan tugas pekerjaan, baik yang sudah melakukannya dengan normal bahkan masih di rumah masing-masing, juga anak-anak kami yang belum melaksanakan proses belajar mengajar secara normal. Tuhan juga memberikan kesabaran untuk dapat mereka menjalaninya lewat daring. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarik 29 ayat 17a yang mengatakan demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2. Marilah bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa.
Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Saat ini kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 426 bait 1, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita agar dunia dalam gelap, datang kebenaran dan kasih dan damai yang mendatang, dan damai yang mendatang. Anaklah jadi remah pagi dan remah jadi sianglah. Kuasa Kristus kan nyata, rahmat dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus memenuhi kehidupan kita sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.